Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Segala Info Menarik. Ya baiklah, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Di sini saya akan posting atau share ya bagaimana caranya kita membuat pupuk pemacu pertumbuhan untuk tanaman ya, atau bisa dikatakan juga sebagai pupuk vegetatif ya. Dimana kita ketahui bahwa pupuk masa vegetatif ini tanaman itu lebih membutuhkan unsur nitrogen daripada fosfat dan juga kalium. Untuk bahan yang pertama di sini saya menggunakan daun kelor ya. Di sini daun kelor itu hanya sekitar 500 gram ya, atau setengah kilo. Ini juga mempunyai nilai nitrogen yang tinggi dan juga ada kandungan asam aminonya. Serta ini kemudian genjer ya. Genjer ini saya ambil untuk cari nilai fosfatnya. Kalau tidak punya, teman-teman boleh menggunakan bonggol pisang. Kemudian saya tambahkan kembali dengan daun gamal ya, dimana kita ketahui bahwa daun gamal juga ini mempunyai nilai nitrogen yang tinggi. Dan kemudian gula arennya ini setengah kilo, dan gamal tadi itu 300 gram ya. Lalu ini air kelapanya 1,5 liter. Dan yang terakhir adalah ini ya, urin kelinci. Nah, ini urin kelinci yang paling banyak digunakan oleh para petani ya, atau yang suka berkebun itu untuk membuat pupuk, karena urin kelinci ini mempunyai nilai nitrogen yang paling tinggi. Sebenarnya banyak sih yang lebih tinggi lagi daripada urin kelinci, cuman rata-rata kita ya para petani itu lebih senang menggunakan urin kelinci, kambing dan juga sapi. Untuk tahap yang pertama di sini kita bersihkan dulu ya hijau-hijauannya, dedaunannya, karena kan biasa itu ada debu-debu yang menempel ya di daun-daunnya itu. Jadi ini kita perlu cuci dulu, kita bersihkan dulu. Sambil menunggu hijau-hijauannya kita tiriskan ya. Di sini saya mau masukkan dulu urin kelincinya. Ya, di sini untuk fermentasinya saya menggunakan jerigen. Ini kita isi dulu. Ini air kelapanya saya sengaja pindahkan ke botol ya, untuk mempermudah saja saat saya menuangnya nanti ke dalam blender ini. Jadi teman-teman yang tidak punya blender ya, bisa dengan cara ditumbuk halus saja semua ya. Tapi saya sarankan menggunakan blender agar hasilnya itu lebih cepat ya, proses fermentasinya itu lebih cepat, dan juga hasilnya lebih maksimal juga ya. Ini hijau-hijauannya kita blender dulu semuanya dengan air kelapa. Saya akan menjelaskan tentang kandungan yang terdapat pada daun kelor ini ya, dimana daun basahnya saja itu mengandung karbohidrat 12,5%, proteinnya itu hampir 7% ya. Di samping itu kaya vitamin A, B1, B2, C, kalsium, kalium, dan berbagai mineral lainnya. Jadi tidak heran ya kalau WHO itu menjadikan daun kelor ini untuk mengatasi malnutrisi ya di seluruh negara. Jadi teman-teman bisa dilihat datanya ya. Nah, di sini dia itu mempunyai kandungan vitamin C itu 7 kali dari jeruk, vitamin A nya itu 4 kali dari wortel, terus kalsiumnya itu 4 kali dari susu, kaliumnya 3 kali dari pisang, dan proteinnya itu 2 kali dari yogurt. Oh iya, maaf ya teman-teman, ini tadi kelupaan ya. Di sini ada toge, vitsin ya, micin ya, dan juga terasi. Togenya 300, vitsinnya 2 sendok, terasinya ini sekitar 200 gram saja. Kemudian untuk yang setelah kita blender itu kita masukkan semuanya dalam jerigen ya, dalam wadah fermentasi. Kemudian untuk gula arennya ini kita didihkan dengan air 500 ml ya. Kita didihkan sampai gula arennya ini benar-benar hancur dan larut ya dengan air. Dan setelah gula arennya dingin, kemudian kita gabung ya, kita masukkan juga ke dalam media fermentasi jerigen ini. Lalu berikutnya ini saya menggunakan mol buatan sendiri ya. Ini ada di video sebelumnya yang POC Plus Nutrisi ini, tapi berbasis mikrobasi ini. Ini juga sudah terbukti di lahan saya yang tadinya keras, berbatu, sekarang jadi gembur ya. Ada di video sebelumnya. Jadi
Jadi ini saya gunakan juga ini. Teman-teman boleh menggunakan aktivator apa saja ya, E4 juga boleh ya. Dan ini bahan yang terakhirnya adalah terasi ya. Sama seperti gula aren, ini juga kita didihkan dengan 300 ml air sampai terasinya itu benar-benar larut ya. Di sini saya masukkan di pagi hari karena kemarin itu saya membuatnya sore hari. Setelah saya buat itu saya tutup, kemudian paginya ini terasinya baru saya campurkan. Ini kita masukkan semua ke dalam wadah fermentasi. Jadi di sini mengapa terasi kita harus didihkan terlebih dahulu? Ya tujuannya agar mikrobanya itu mati. Karena selain kita ketahui ya, selain dari bakteri-bakteri pengurai yang terdapat dalam terasi, di terasi ini juga terdapat salah satu bakteri dari golongan yang sifatnya itu patogen. Jadi kita matikan dulu itu semua. Jadi yang kita ambil tujuannya adalah dari 8 kandungan yang terdapat dalam terasi, yaitu salah satunya adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Nah, 3 ini adalah sumber makanan utama bagi mikroba. Mikroba mana yang kita beri makan? Yaitu dia mikroba yang pertama kali kita masukkan ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan mulai itu atau tidak E4. Jadi selain dari gula, mereka juga mendapatkan makanan tambahan dari terasi ini agar mikrobanya itu dia tetap bekerja ya. Jadi mikrobanya itu dia membutuhkan makanan juga untuk bekerja. Baiklah teman-teman, kita lanjut ya. Ini bahan-bahan yang sudah kita campurkan tadi secara merata. Kemudian ini kita fermentasi secara anaerob ya, atau tanpa udara. Untuk pembuatan media fermentasinya ini teman-teman bisa melihat di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah membuat tutorial cara membuatnya ya. Dan lalu ini kemudian kita fermentasi selama 14 hari atau 2 minggu. Makin lama makin bagus ya, tergantung dari penyimpanannya juga. Jadi untuk penyimpanannya itu usahakan kita jauhkan dari sinar matahari langsung. Dan juga kita harus rutin memberikan gula tiap minggu atau tiap bulannya ya. Ya baiklah teman-teman, kalau ada yang tidak jelas atau belum jelas ya, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian video dari saya ya, sampai jumpa di next video.